Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Nurfain. Saya dari Departemen Teknik Infrastruktur Sipil dari kelas TRPP BSA dengan NRP 2035201067. Di sini saya akan membuat video praktikum materi fluida. Yang pertama, persamaan kontinuitas. Kedua, hukum Bernoulli. Ketiga, hukum Pascal. Keempat, hukum Archimedes. Dan yang terakhir adalah tekanan hidrostatis. Gak usah lama lagi, langsung kita ke videonya aja. Let's go. Pertama, sekarang saya akan melakukan praktikum fluida tentang persamaan kontinuitas. Berikut ini adalah praktikumnya. Yang pertama, saya akan melakukan praktikum persamaan kontinuitas, di mana air yang masuk sama dengan air yang keluar. Di sini ada keran dan selang air. Di sini saya melakukan praktikum sederhana seperti sekarang ini, karena persamaan kontinuitas dapat kita lihat ketika kita menyiram sesuatu. Jika air dalam selang besar, maka tekanannya akan semakin pelan. Tapi jika kita menekan selang, air yang keluar akan semakin cepat dan jaraknya akan semakin jauh. Inilah yang merupakan contoh dari persamaan kontinuitas. Praktikum pertama, saya akan melaksanakan praktikum hukum Archimedes. Pertama, kita harus menyiapkan alat dan bahannya. Pertama, ada gelas yang sudah diisi air. Terus kedua, ada telur. Tiga, ada sendok. Dan empat, ada garam. Selanjutnya, kita masukkan telur tadi ke gelas satu. Lihat apa yang terjadi, telur tenggelam. Terus kita masukkan telur yang lain ke gelas yang kedua, dan kita tambahkan garam 1,5 sendok saja. Kita aduk. Terus kita tambahkan lagi.
matikan telur, yang kedua melayang. Terus kita isi gelas ketiga dengan garam lagi. Kita aduk terus sampai rata. Kemudian kita masukkan telurnya. Kita aduk terus, tambah garam lagi sampai telur melayang. Apa yang terjadi pada gelas ketiga, bahwa telur mengapung. Kesimpulan yang saya dapat dari praktikum ini, kenapa gelas satu ini bisa tenggelam, karena massa jenis air lebih kecil dari massa jenis benda. Terus yang pada gelas kedua ini, kenapa telur melayang, karena massa jenis air sama dengan massa jenis benda. Kemudian gelas yang ketiga ini, kenapa telur mengapung, karena massa jenis air lebih besar daripada massa jenis benda. Pada praktikum ketiga ini, saya akan melakukan praktikum tentang hukum Pascal. Alat yang saya gunakan pertama ada bak yang berisi air, terus ada botol, ketiga ada silet atau cutter, terus ada solatif. Langkah-langkahnya, pertama kita sobek botol ini. Kemudian setelah itu kita lubangi, kita beri lakban.
Setelah kita kasih lakbar, langkah selanjutnya kita isi botol tadi dengan air sampai penuh. Setelah kita isi air tadi, kita buka lakbarnya. Lalu kita jebloskan, kita tekan seperti ini. Kesimpulan saya dari praktikum hukum Pascal adalah jika tekanan eksternal diberikan pada sistem tertutup, maka tekanan pada setiap titik fluida tersebut akan meningkat sebanding dengan tekanan eksternal yang diberikan. Pada praktikum keempat ini, saya akan melakukan praktikum tekanan hidrostatis. Alat-alatnya adalah pertama gayung, kedua ember yang sudah terisi air. Langkah pertama, kita balik gayung ke dalam ember, kemudian tekan. Dalam posisi tersebut terlihat masih terkandung udara, sehingga gayung yang kita dorong mengapung. Terus kita coba dorong ke dalam ke titik yang lebih dalam lagi. Terlihat bahwa gayung yang kita dorong membutuhkan dorongan yang lebih kuat, dan ketika gayung kita lepas, gayung akan terdorong mengapung. Hal ini membuktikan bahwa dalam tekanan hidrostatis semakin jauh besar kedalaman titik ukur dengan permukaan air, maka akan semakin besar tekanan hidrostatis yang diberikan pada titik tersebut. Kesimpulan yang saya dapat setelah melakukan praktikum tekanan hidrostatis adalah semakin besar jarak dan titik ukur dengan permukaan air, maka akan semakin besar pula tekanan hidrostatis pada titik tersebut. Pada video praktikum yang kelima ini, saya akan melakukan praktikum tentang hukum Bernoulli. Saya menggunakan botol yang telah saya lubangi. Ada 4 lubang di sini dan masing-masing berjarak 5 cm. Ini 5 cm, 10 cm, terus 15, kemudian 20. Mari kita lakukan praktikumnya. Pertama, kita isi aqua ini dengan air sampai penuh. Kemudian kita nyalakan stopwatch.
kemudian kita buka lubang pertama yang berjarak 5 cm dari bawah. Lubang pertama menunjukkan air memancar sepanjang 14 cm. Kita tunggu sampai air tidak memancar lagi. Jika air sudah begini, kita langsung tutup saja lubangnya dan kita berhentikan stopwatch. Pada lubang pertama, air mengalir menemukan waktu 2,2 atau 2 menit lebih 2 detik. Setelah itu kita isi air lagi. Kemudian kita buka lubang yang kedua yang berjarak 10 cm dari bawah. Air mengalir sepanjang 11 cm dan kita tulis tunggu sampai airnya benar-benar sudah bersih.
Setelah ini kita tutup lubang yang kedua ini dan kita berhentikan stop watch. Pada lubang kedua ini memakan waktu 1 menit 28 detik. Kemudian setelah itu kita isi air lagi. Kemudian kita buka lubang yang ketiga yang berjarak 15 cm dari bawah. Setelah itu kita tutup lagi dan terminal stop watch. Pada lubang ketiga ini menggunakan waktu 30 detik. Kemudian setelah itu kita isi air lagi. Setelah kita isi air lagi, kita buka lubang keempat yang berjarak 20 cm dari bawah. Pada lubang keempat ini air memancar sepanjang 8 cm dan memakan waktu 18 detik. Kesimpulan yang saya dapat setelah melakukan praktikum hukum Bernoulli adalah semakin rendah lubang maka kecepatan air akan lebih lambat, sedangkan semakin tinggi lubang maka kecepatan keluar air semakin cepat. Sekian video 5 praktikum dari saya. Bila ada salah saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.